tidak pernah cerita sama sekali ya. Saya tahu Marcel itu di YouTube-nya, di channel YouTube-nya itu kemana-mana itu untuk pembuktian. Yang saya tahu sih biasanya aman-aman aja ya. Pembuktian ya terakhirnya memang ada dua sudut pandang dari pesulap merah, sudut pandang dari yang ingin dibuktikannya. Saya rasa tidak ada masalah gitu ya. Tapi kenapa ini jadi ramai? Karena memang ada sebuah konflik, ada sebuah kekacauan gitu ya. Jadi ramai. Saya baru tahu di situ. Jadi bukan Marcel yang cerita ke saya. Begitu tahu saya telepon. Saya ini kenapa? Saya ada apa? Baru dijelaskan. Dia, waduh ini belum ini loh, belum sampai viral banget. Makanya gue kaget juga. Waduh, saya mensupport Marcel Diva, tapi bukan berarti saya harus ikut-ikutan juga. Kenapa? Karena tiap orang buat dalam hidupnya ada visi misi itu pasti berbeda-beda. Ada passion tersendiri gitu ya. Dan itu harus dari dasar hati, tidak boleh dipaksakan, tidak boleh ikut-ikutan. Itu dari dasar hati sendiri. Jadi ya buat saya Marcel perjuangannya keren, hebat, bagus. Untuk banyak hal ini kami para pesulap mendukung ya, beberapa pesulap yang saya kenal itu mendukung, mensupport Marcel. Lewat banyak peristiwa yang terjadi ya, saya harus memberikan kata-kata yang sebaik mungkin ya. Artinya buat Mas Udin ya, apapun yang terjadi, ambil hikmahnya saja. Hal yang baik maupun yang kurang baik, yang berkenan atau tidak berkenan, kalau kita ambil hikmahnya, pasti selalu ada hikmah dalam segala sesuatu, di balik segala sesuatu. Kalau kita berani ambil hikmahnya, pasti kita akan menjadi pribadi yang kokoh, yang kuat, dan benar-benar menjadi orang-orang yang bijaksana. Jadi pesan saya, ya ambil hikmahnya dalam hal. Oh, dari dulu ya, saya kan sering bawakan juga komunitas sulap ini ada gathering, terus ada seminar-seminarnya, seminar pendek gitu ya. Dia suka datang, suka hadir, dan juga Marcel ini kita sering nge-YouTube bareng. Jadi bikin konten-konten dari beberapa tahun yang lalu sih. Jadi kamu main sulapnya main apa? Saya main ini. Wah, adu kesaktian gitu ya. Jadi lucu-lucuan aja, dan memang orangnya kita sering saling mengkoreksi satu sama lain. Waduh, karakter Marcel itu prinsipnya bagus, prinsipnya kuat, tapi dalam arti yang positif. Contoh bisa saya bertanya sesuatu mengenai YouTube, dia akan menjelaskan secara detail. Tujuannya adalah supaya saya bisa menerima penjelasan dia itu dengan semaksimal mungkin. Jadinya ilmunya berguna gitu. Jadi kalau bisa saya, oh iya saya paham. Kayak gimana coba pahamnya? Wah, dia ingin saya itu menjelaskan secara detail. Setelah saya menjelaskan semua, oh iya baru bagus, keren. Jadi memang bawaannya memang dia memiliki karakter yang begitu kuat supaya membawa orang itu ke hal-hal yang positif gitu. Jadi menjelaskan secara sedetail mungkin. Itu yang saya suka dari dia. Memang budaya, dan saya juga sudah memberikan ilmu itu di podcast saya, salah satu podcast saya sudah jelasin ya, bahwa debus itu adalah salah satu budaya, bukan ilmu hitam, bukan ilmu yang dipakai untuk mendapatkan suatu keuntungan, bukan ilmu yang dipakai untuk jualan jimat. Debus itu. Nah, yang kita bongkarin kalau ada teknik debus yang disalahgunakan untuk penjualan jimat, itu tekniknya yang kita bongkar. Jadi bukan debusnya, tapi penipuannya yang kita bongkar. Gitu. Sebenarnya kalau budaya debus yang asli harusnya itu seneng. Begitu masalah Iya, banyak betul. Saya juga banyak teman-teman praktisi berdebus. Bahkan saya sendiri praktisi debus. Saya mempraktekkan semua kebal bor, kebal golok, kebal gergaji dan sebagainya. Itu seni pertunjukan gitu loh, asli Indonesia atau budaya Indonesia. Tapi sering disalahgunakan sama dunia perdukunan untuk penjualan jimat. Dan penjualan jimat itu dilarang di KUHP Indonesia di pasal 15. Jadi kayak gitu, yang kita bongkar itu adalah orang-orang yang mencemarkan nama baik budaya itu sendiri. Nah, biasanya yang ngomel-ngomel ini adalah mereka-mereka itu sebenarnya yang mengatasnamakan budaya tapi sebenarnya menyalahgunakan budaya itu. Soalnya ya waktu gue up kan gue jelasin tentang debus nih, komentar-komentar itu banyak dari praktisi debus itu berterima kasih loh. Jadi Dr. Richard terima kasih sudah menjelaskan budaya debus dengan sangat baik. Di FYP saya juga salah satu pembudidaya debus juga bilang terima kasih juga. Jadi kalau misalnya ada yang tersakiti ya mungkin orang tersebut ya justru menyalahgunakan kebudayaan ini. Ya, jadi kalau kan di Indonesia budaya tuh keajaiban bukan hanya debus doang ya. Ada sintren, ada tatung, ada rorong, dan sebagainya. Nah, selama itu digunakan untuk seni pertunjukan atau budaya, kita nggak akan musik ya dok ya. Yang kita musik itu yang terutama saya yang saya bongkar itu adalah ketika hal-hal tersebut disalahgunakan.
Ya nunggu aja sih, nunggu panggilan ya. Berharapnya benar ada panggilan, jadi nanti ketika deliknya terbukti tidak bersalah, saya tidak bersalah, baru kita ya kasih efek jerah lah dikit ya. Anjing. Berarti udah siap ya Bang Dr. Richard nih? Siap atau nggak siap ya? Saya kan ini kan Gini, bukan perjuangan utama. lebih tepatnya bukan siap nggak siap, tapi nggak peduli. Iya, sumpah iya nggak peduli. Bagi gue sih promosi doang mereka tuh. Nggak tahu ya, kalau menurutku Maxell itu sudah memberikan efek jerah yang luar biasa ya. Dari kontennya dia, ditambah dengan saya juga sering kasih datangin tamu, itu efek jerah yang luar biasa sih menurutku. Hukuman Mereka sosial. itu ya hukuman sosialnya benar-benar dapat banget. Kan sampai di tempatku, berapa banyak yang datang ya? Coba ada nggak satu aja yang bisa pembuktian? Nggak ada kan? Nah itu nanti kalau Dr. Richard lihat yang ada satu hal yang nggak bisa dia bongkar, baru saya yang turun tangan. Ini gue belum bergerak apa-apa, dukun udah versus dukun. Ada lagi dukun tobat jadi penyanyi. Aneh aja nih orang. Aneh Woi, gue belum bergerak ini gue boy. penyanyi datang tuh. Tapi gimana tuh dok? Nanti itu jadi haji umum nggak sih? Bagus sih, menurutku lebih bagus ya. Dia dari dukun, dia kan beli Habib. Ya berubah, berhenti jadi dukun, balik lagi jadi Habib, nyanyi jadi rapper, ya apa salahnya ya? Itu Bagus lebih dong. halal, iya. Ya, bagus dong. Saya hargain banget. Saya justru senang. Saya malah melihat, iya, saya justru melihat kayak gini ya. Banyak orang-orang ternyata di Indonesia ini ternyata dicuci otak ya. Oleh dukun-dukun ini punya murid, ternyata murid itu dicuci semua otaknya sampai jadi seperti itu ya gitu. Beneran, ini sebenarnya harus diperbaiki. Korbannya mereka sebenarnya. Banyak dukun-dukun yang sebenarnya adalah korban dukun soalnya di Indonesia. Iya, jadi mereka meyakini dirinya sakti, padahal gurunya tahu dia tuh saktinya fake gitu. Ya mirisnya kayak gitu sih. Semoga korban dukun ini dapat hidayah atau kesadaran. Iya, kalau saya dibilang suruh berhenti, kalau saya dibilang suruh berhenti, silakan suruh polisi berhenti nangkepin maling. Coba. Ya kan biar masyarakat nggak dirugikan gitu loh, agar nggak mudah dibodoh-bodohi. Jadi bukan mematahkan rezeki, tapi justru menyelamatkan rezeki bagi banyak masyarakat Indonesia. Gitu. Halo. Lu percaya nggak bahwa hujan itu bisa dihentikan oleh manusia? Nggak percaya? Tidak. Apa namanya dukun apa? Pawang. Nggak percaya. Tidak. Kenapa nggak percaya? Karena kalau misalkan ada, seharusnya banjir di Jakarta sudah lama selesai. Gitu. Pengalaman iya. Faktanya sampai sekarang kan banjir belum ada solusinya. Loh? Iya. Dan kalau misalkan pawang hujan itu beneran ada, seharusnya pemadam kebakaran juga nggak ada. Orang kebakaran panggil aja pawang hujan, geser hujan. Begitu. Kebakaran iya. Faktanya nggak ada. Enggak, karena di setiap agama juga ada agama yang mengajarkan yang mengatur hujan dewanya, ada yang mengatur hujan itu Tuhan. Iya. Memang manusia nggak ada yang mengatur hujan. Dan apakah pawang hujan bisa membuktikan secara ilmiah bahwa memang hujan tidak dihentikan? Nggak bisa. Nggak bisa. Tidak bisa. Kebanyakan kalau hujan hanya mempersiapkan alasan kayak gagal aja. Ya aku juga nggak bisa. Saya belum pernah melihat ada secara ilmiah manusia bisa menghentikan hujan. Iya betul. Jadi Anda gimana? Kenapa lu nggak lapor polisi semua pawang hujan? Masalahnya saya bukan korban bang, saya pernah coba laporin dukun dan terus polisi nolak karena saya bukan korban dukunnya. Tidak ada kepentingan ya? Tidak dirugikan. Jadi memang yang bisa saya lakukan edukasi aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.